لله الذي البر الجواد الذي نعمه عن الأعصاء بالإعداد المن باللطف إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من اختاره من العباد أكمله وأزكاه وأشماله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat untuk kita, yang telah banyak memberikan rahmat untuk kita hingga hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah untuk terus mau berfikir tentang ciptaan Allah, untuk terus mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabat beliau dan juga pada generasi tabi'in dan tabi'in, juga ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Semoga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang saya hormati, wabil khusus kepada penasihat GMPQ atau Gerakan Masyarakat Pengawal Qanun Muqaddam Alam, yaitu Walid Utsaimin, dan juga saya hormati kepada Guru Luntuan Habib Umar Rafsanjani, dan kepada Guru Luntuan Syed Tengku Sofyan, dan wabil khusus kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah kita semua selalu dipersatukan dalam satu persaudaraan muslim hari ini hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita punya waktu kisaran 50 menit ataupun 1 jam, yang insyaallah nanti juga ada sesi tanya jawab berkenaan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jika nanti apa yang saya sampaikan ini yang paling penting, terdapat kesalahan atau sisi hadis atau sisi kitab yang saya bacakan salah, mohon dimaafkan dan mohon diberitahu. Karena al-insan nisyan wa khata'an, manusia itu selalu salah dan selalu lupa. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui di hari ini dan seterusnya, bahwa kita sekarang dengan baginda Nabi itu sudah berjarak kisaran 1400 tahun. 1400 tahun. Maka sangat banyak sekali riwayat dari para ulama, termasuk daripada ulama ahli fikih. Beliau bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, menulis sebuah kitab tentang kiamat yang bernama Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadhar, menuliskan bahwa jarak antara kiamat dengan Rasulullah itu tak lebih dari 1500 tahun. Sedangkan jarak kita dengan Rasulullah itu ada 1400 tahun. 1400 tahun lebih. Kemudian tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah semuanya telah nampak di depan kita, jelas. Ada ribuan tanda yang mungkin tak dapat kita dengarkan malam ini, tapi ada satu tanda yang sangat jelas yang telah dikatakan oleh Rasulullah dan itu pun telah terjadi. Salah satu dari Rasulullah adalah akan munculnya gerhana
matahari dan bulan, dan juga muncul benda besar yang melewati bumi dari arah barat ke timur. Saya tak hafal hadisnya, tapi referensinya bisa dilihat dalam kitab Qaul Mukhtasar fi Imam al-Mahdi al-Muntadhar. Kaum muslimin, itu terjadi 1981, 1982, dan sekali lagi terjadi tahun 1984. Sebahagian ulama mengatakan bahwa benda besar yang melewati bumi itu, atau disebut oleh ahli astronomi sebagai komet Halley, itu pernah muncul sebelum Allah mengazab kaum Nabi Lut. Dan komet itu pun pernah muncul sebelum Allah mengazab kaum Nabi Musa. Dan komet muncul juga sekali lagi sebelum Allah mengazab kaum Nabi Nuh. Nah sekarang dia muncul di tahun 1984. Apa tandanya? Tandanya adalah lahir Imam Mahdi. Maka tak lama lagi bahwa jarak kita dengan kiamat itu akan semakin dekat. Terus, apa hubungan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ini akan ada sinkronisasi yang sangat erat nanti dalam penjelasan kita berkenaan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sisi lain, Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, "Afatuddin thalathah." Agama ini hancur kalau dipimpin oleh 3 golongan, kata Rasulullah. Kalau sudah muncul 3 kelompok, kata Nabi, bersiap, kalian akan terima agama ini akan hancur. Nanti kita akan menjelaskan sedikit tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah di balik hadis Nabi tadi. Salah satu tanda kiamat, kata Rasulullah, agama ini hancur. Salah satu, ada 3 orang yang siap menghancurkan agama itu. Yang pertama disebut dengan imamun jairun, atau pemimpin yang jahat. Jika orang bertanya, sudah hadirkah di negara kita ini, di negara tercinta ini, pemimpin yang jahat? Sudah banyak. Bukan 1, bahkan ribuan sudah ada. Alhasil bukti bahwa beberapa tahun silam ke belakang banyak muncul ajaran-ajaran sesat. Banyak muncul ajaran-ajaran yang di luar daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Apa yang sangat fatal contohnya? Seperti banyak muncul nabi-nabi palsu yang berasal dari Indonesia ini sendiri. Apa contohnya? Seperti Tugimin menciptakan agama baru yang bernama Jasun Jawa Sunda. Dia dari Islam. Kemudian Lea Eden dari Islam. Dia mengakui dia temannya malaikat Jibril. Kemudian muncul lagi Roy, mantan petinju, belajar Al-Quran, masuk Islam, belajar Al-Quran, lalu mempelajari Al-Quran, mau taati Al-Quran, lalu dia mengaku sebagai dirinya Nabi. Ini bukti bahwa Imamun Jair sudah ada di tempat kita. Apa itu Imamun Jair? Orang yang tak faham lagi tentang agama dan tak mau faham tentang agama. Tidak pernah kita temukan dalam berita satupun, semua berita tutup, libur, tidak ada kasus. Semua pemberitaan dalam berita tutup karena tidak ada kasus. Tapi tidak demikian. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kita nonton berita, banyak terjadi kasus. Kasus penghinaan agama, kasus pemerkosaan, kasus perzinahan, kasus pembunuhan, kasus pencurian. Itu tak pernah habis-habis di media kita. Ini artinya bahwa Imamun Jair sudah ada. Maka kata Rasulullah, kalau ini sudah ada, kata Nabi, bersiaplah afatuddin. Agama Islam itu akan hancur. Kedua, kata Rasulullah, faqihun fajir. Seorang ahli fikih yang jahat, yang bermaksiat kepada Allah. Kalau ada ulama yang dia ahli fikih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, afatuddin, bersiaplah agama yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengirimkan mereka sebagai iktibar bagi kita yang kalau kita tak mau menganggapinya, mereka akan menghancurkan agama ini. Siapa mereka itu? Imamun Jairun. Yang kedua, faqihun fajir. Seorang ulama yang dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, ini yang menjadi inti pembahasan kita pada malam ini. Yang ketiga, kata Rasulullah, akan hadir yang disebut dengan mujtahidun jahil, yaitu ulama bodoh.
Kalau sudah muncul ulama bodoh di nanggronyo, tempat kita tinggalnya, bersiaplah, agama ini akan hancur. Allah menarik ulama-ulama pintar. Bayangkan, dahulu masa di mana Allah pernah mengangkat satu hari 2 ulama meninggal. Yang pertama almarhum Abu Ya Jamaluddin Wali. Kemudian Allah mengangkat juga almarhum Abu Selimbung. Satu hari Allah mengangkat ulama. Lalu Allah turunkan ulama-ulama bodoh yang kata Nabi mereka itu adalah yuhsinunal qila. Nanti di suatu masa kata Rasulullah, engkau akan menemukan satu umat, sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Nanti akan keluar satu kaum di akhir zaman kata Rasulullah, sufahaul ahlam, huddatul asnan. Mereka masih muda, sufahail ahlam, tapi pikiran mereka masih bodoh. Di hadis lain Rasulullah pernah mengatakan yuhsinunal qila, ciri-ciri orang itu, ciri-ciri ulama itu kata Rasulullah, yuhsinunal qila, cara berbicaranya itu bagaikan mutiara, cara berbicara mereka bagaikan puisi. Usai'unal fi'la, tapi perbuatan mereka buruk. Yud'auna ila kitabillah, umat itu akan selalu mengajak kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Walaisu minhu fi syai', tapi Al-Quran tak bisa memberi manfaat bagi mereka. Kalau kita tanya apa sudah hadir? Sudah. Sudah ada di tempat kita hari ini. Maka wajarlah Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Quranul Azim, beliau mengungkapkan satu kata di dalam mukaddimahnya, bahwa mempelajari Al-Quran dengan akal, walaupun itu betul dengan akal kita, tetap aqallu, lebih sedikit manfaatnya daripada kita merujuk langsung kepada Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat dan tabi'in. Hari ini tidak demikian. Orang mempelajari Al-Quran bira'ih. Kata Rasulullah, man qala bira'il Quran, man qala Al-Quran bira'ih. Kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, kata Rasulullah, maka kata Nabi, dia akan disediakan tempat kursi dari api neraka. Falatabawa maqhadahu minan nar, maka dia akan menyediakan, Allah akan menyediakan dia ya kursi dari api neraka. Ibnu Abbas, beliau punya murid. Muridnya belajar kepada Imam Ibnu Abbas. Satu ayat itu 10 hari. Tak pernah pindah kepada yang lain. Kenapa kita yang tak punya ilmu mempelajari Al-Quran lalu langsung menerima ke otak kita? Ini menjadi penafsiran yang salah menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Quranul Azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, hari ini di Aceh kita nyonyo, sudah lahir yang namanya akidah-akidah baru, yang namanya ajaran-ajaran baru, bahkan ajaran itu sudah berganti nama. Ada ajaran yang muncul lalu diketahui oleh pemerintah, mereka berganti nama. Akarnya tidak dicabut, tapi berganti nama. Contoh seperti Millat Abraham. Millat Abraham satu ajaran baru yang pernah muncul di Aceh, mereka berganti nama dengan nama yang lain. Nah, di antara seluruh kaum-kaum yang dikatakan oleh Rasulullah itu, maka kata Rasulullah, la taftariqu ummati, nanti umatku akan terpecah. Kata Rasulullah, ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah. Fawahidatun fil jannah, satu yang akan masuk surga. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang mari kita bahas. Kenapa kita harus berakidah ahlus sunnah wal jamaah? Apa beda orang mengatakan, bang, saya akidah ahlus sunnah. Bang, saya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Apa beda akidah ahlus sunnah dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah? Satu tak pakai jamaah, satu pakai jamaah. Kalau ada orang mengakui saya akidah Ahlus Sunnah, maka dia lari kepada sunnah Quran, tak mengambil pendapat para sahabat, tidak mengambil pendapat para tabi'in. Alhasil, mereka sering menuduh-nuduh kita dengan orang yang selalu berbuat bid'ah. Kita disebut ahli bid'ah. Mereka rela mengakui, mereka rela menuduh saudaranya ahli bid'ah. Padahal sahabat juga semuanya ahli bid'ah. Sahabat semua mengerjakan bid'ah. Mana contohnya Tengku?
Al-Quran yang kita pakai ini semuanya bid'ah. Tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak disuruh oleh Rasulullah. Ini bid'ah. Di mana sisi bid'ah, Tengku? Mari kita lihat. Mana sisi bid'ahnya? Pertama, lapik yang kena pakainya. Apa Rasulullah menyuruhnya? Tidak. Satu. Kedua, Asmaul Husna yang ditulis dengan kertas khusus. Apa Rasulullah menulisnya? Tidak. Ketiga, siapa meletakkan titik pertama kali dalam Al-Quran? Rasulullah? Bukan. Tapi Abu Aswad Ad-Du'ali. 4. Siapa yang meletakkan harakat atas, bawah, kemudian dhammah? Bukan Rasulullah, tapi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bid'ah. Apalagi bid'ah lain? Kertas dalam Al-Quran. Kemudian ilmu tajwid ringkas yang ditulis dalam Al-Quran. Semua tak dijelaskan oleh Rasulullah, semua tak disebut oleh Nabi. Maka kalau kita menemukan orang yang selalu menuduh kita bid'ah, secara tidak langsung dia ahli bid'ah juga. Mana contohnya? Al-Quran ini. Ini Al-Quran dipenuhi dengan bid'ah. Maka kata Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, al-bid'atu darbani. Bid'ah ada dua. Yang pertama, bid'atul hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Yang kedua, bid'atul dhalalah, yaitu bid'ah yang buruk. Imam Ibnu Ruslan mengatakan di dalam kitab Majalisus Saniyah bahwa bid'ah terbagi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah haram, bid'ah mubah. Apa bid'ah wajib? Mendirikan sekolah bagi orang yang mau belajar ilmu pengetahuan agama. Wajib. Demikian juga ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram. Bid'ah haram bagaimana contohnya? Rasulullah jelas mengatakan solat 4 rakaat dalam duhur, kita mengubahnya. Itu namanya bid'ah yang haram. Nah, kembali kepada pembahasan kita, Rasulullah mengatakan agama ini hancur kalau dipimpin yang disebut dengan mujtahidun jahil, yaitu ulama-ulama bodoh muncul. Maka wajarlah Syekh Ahmad Khatib dalam kitabnya Nufahan ala Syarah Warakat mengatakan, syarat menjadi ulama itu tidaklah mudah. Dia harus bisa menguasai nahu, dia harus bisa menguasai sharaf, dia harus bisa menguasai ilmu ma'ni, dia harus bisa menguasai ilmu badi', dia harus bisa menguasai ilmu majaz, dia harus bisa menguasai ilmu isti'arah, dia harus bisa faham mana mutlak, mana muqayyad, dia harus bisa faham mana istilah-istilah muhkam, mana istilah mutlak, mana istilah taqyid, mana istilah takhsis, mana istilah khas, dan mana istilah-istilah pada ilmu fikih lainnya seperti ilmu fikih muqaran, fikih maudhu'i, dan fikih-fikih yang lain. Siapa itu Syekh Ahmad Khatib? Syekh Ahmad Khatib adalah seorang ulama yang pernah disebut ulamaul Hijaz oleh para ulama Makkah. Beliau pernah menjadi ulama besar di Makkah. Beliau adalah ulama yang pernah membawa nama bangsa ini. Seperti Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi. Beliau juga disebut ulama bil Hijaz. Ulama Hijaz yang diberi gelar oleh orang-orang Makkah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah golongan-golongan yang disebut oleh Nabi tadi, mereka berbicaranya pintar, tapi perbuatannya buruk? Kemudian kata Rasulullah, yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Ada umatku nanti yang dia itu selalu terburu-buru membid'ahkan orang, terburu-buru mengkafirkan orang, terburu-buru membuat syirik orang. Yata'ajjalunahu. Ada umatku nanti yang dia itu terburu-buru, wala yata'ajjaluna, tapi dia tak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya, apakah mereka sudah ada? Sudah di tempat kita. Cobalah bagaimana Abu Ya Syekh Mudawali dahulu memberantas ajaran-ajaran sesat. Ini saya ingin sampaikan sedikit. Dan ini bukan dari penelitian para ulama, ini langsung dari aparat pemerintahan. Bahwa kata salah seorang badan intelijen negara yang saya tak sebutkan namanya dan saya tak sebutkan di mana saya ambil itu, saya punya data itu. Karena saudara saya juga orang itu. Ada 3 kelompok yang membuat negeri Indonesia ini hancur, yang membuat persatuan Indonesia ini hancur. Pertama, ini bukan saya yang bilang dan bukan ulama yang bilang, tapi langsung dari Badan Intelijen Negara. Saya tak sebutkan namanya dan saya tak sebutkan dari mana saya ambil. Yang pertama,
ada satu kelompok yang menurut mereka yang akan menghancurkan persatuan negara ini adalah ISIS. ISIS yang membuat hancur negara ini. Maka hari ini aparat pemerintahan salah satunya BIN bekerja sama untuk menghindari ISIS itu. Alhamdulillah, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada pihak kepolisian, pihak aparat pemerintah untuk tidak memasuki mereka ke sini. Indonesia tidak ada ISIS. Yang kedua, Syiah. Syiah mencoba masuk ke Indonesia, tapi tidak berakar. Dia berakar, tapi alhamdulillah sempat juga oleh aparat pemerintahan kita untuk mengambil akarnya dan tidak masuk ke tempat kita. Yang ketiga, menurut mereka, Wahabi. Bukan saya yang mengatakan ini, tapi ini langsung apa yang dikatakan oleh Badan Intelijen Negara. 3, ISIS, Syiah, Wahabi. Wahabi siap juga menghancurkan kesatuan kita. Apa itu Wahabi dan apa Wahbiyah? Di dalam sejarah Islam disebut ada golongan yang disebut Wahbiyah, ada golongan disebut Wahabi. Kalau Wahabi itu nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tarikh An-Najdi yang ditulis oleh Sulaiman bin Mahad, bahwa dia salah satu tokoh utama yang membunuh 1,5 juta orang di Arab Saudi sehingga para habaib menjadi target utama. Itu yang ditulis oleh Tarikh An-Najdi oleh Sulaiman bin Saham. Maka ketika orang menyebut Wahabi, itu nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pernah belajar kepada almarhum Abu Yahmuddin Wali, ayah saya sendiri. Saya mendengar dari beliau langsung bahwa beliau pernah meneliti di tempat di mana beliau belajar dahulu di Mesir. Maka beliau katakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini pernah belajar dengan seorang guru bernama Syekh Al-Majmu'i. Syekh Al-Majmu'i ini adalah antek-antek Yahudi yang menyamar menjadi orang Islam. Sedangkan abang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Sulaiman bin Abdul Wahab, orang Ahlussunnah wal Jamaah. Abdul Wahab sendiri adalah ayah daripada Muhammad bin Abdul Wahab, juga Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dengan bukti yang ditulis dalam Tarikh An-Najdi dan bukti daripada yang dikatakan oleh seorang profesor, doktor dan juga seorang ulama dari Abu Yahmuddin Wali, bahwa Wahabi ini adalah salah satu akar yang menyebabkan persatuan Indonesia ini akan pecah. Nah, bahkan dikatakan oleh Tarikh jadi seperti Sulaiman tadi, dia telah membunuh 1,5 juta orang di Arab Saudi sehingga para habaib pergi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia dan Malaysia. Kenapa di Indonesia banyak para habaib keturunan Nabi? Kenapa di Malaysia banyak para habaib keturunan Nabi? Karena mereka lari dari Arab Saudi. Maka wajar, kata ISIS, kata Badan Intelijen Negara tadi, bahwa 3 yang membuat hancur persatuan kita. Salah satunya adalah Wahabi. Ini yang disebut Wahabi. Satu lagi, Wahbiyah. Ada Wahabi, ada Wahbiyah. Apa itu Wahbiyah? Wahbiyah itu adalah kelompok Khawarij yang nisbah namanya itu lari kepada Abdul Wahab Rustum. Ada Muhammad bin Abdul Wahab, ada Abdul Wahab Rustum. Abdul Wahab bin Rustum ini adalah orang yang sangat getol untuk memperjuangkan ajaran Khawarij. Dan dia punya guru, kalau tidak salah saya, itu nisbahnya sampai kepada pendiri yang sangat kuat Khawarij yang bersebut dengan Abdul Wahab bin Al-Barisi. Ada ajaran Wahhabiyah, ada ajaran Wahabiyah. Maka saya teringat saat kita berdialog dengan kelompok itu. Kita bersaudara, tidak ada yang bermusuhan di sini. Selama kita bersaudara, ada orang yang menyembah masih Allah Subhanahu wa taala, mengaku nabinya Nabi Muhammad, masih mengarah kepada kiblat, masih percaya kepada kitab suci Al-Qur'an, itu saudara kita. Maka kita mencoba untuk merangkul mereka, tapi mereka tidak mau. Jelas kata Rasulullah, yud'auna ila kitabillah. Ada umat yang selalu mengajak kepada ajaran Al-Quran,
laisu minhu syai', tapi Al-Quran tidak memberi manfaat kepada mereka. Kita ajak dialog. Dialog ini perintah Allah. Wamruhum bisyura bainahum, kata Allah. Perintahkan kepada mereka untuk selalu bermusyawarah. Kenapa saat kita mengajak musyawarah dan berdialog mereka tidak mau? Ini bukti bahawa mereka itu umat yang dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, yang kata Nabi yud'auna ila kitabillah, selalu mengajak kitab Allah, tapi tak mau berdialog, tapi tak mau berdiskusi, tapi tidak mau bermusyawarah. Hadis ini riwayat Ahmad dalam kitab Al-Mustadrak, sahih hadisnya. Tidak, bukan dhaif, bukan hasan, tapi hadis sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itu ini penting kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, terakhir, karena kita sudah mau habis waktu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah akidah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Saya punya pengalaman unik. Saat saya membaca kitab, saya mengambil kitab Nurul Dhalam, karya daripada Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i. Di sana ada salah seorang bernama Ahmad Al-Marzuqi, pengarang kitab Aqidatul Awam. Syekh Ahmad Al-Marzuqi seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ingin cerita sedikit kisah unik ini. Syekh Ahmad Al-Marzuqi bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu kelompok Nabi sedang duduk, beliau duduk. Beliau duduk, kata Rasulullah apa? Iqra mandumat at-tauhid. Baca bait tauhid. Ma aqra ya Rasulullah, apa yang saya baca, kata Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Apa kata Rasulullah? Iqra mandumat at-tauhid wa nala maqsud min kulli khair. Bacalah bait tauhid. Yang bait itu, kata Rasulullah, man hifduha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal dan mengamalkannya, dia akan masuk surga. Kejadian ini saat beliau menulis bait tauhid. Saat menulis bait tauhid, beliau bermimpi di tengah malam. Lalu beliau melanjutkan sampai habis. Ini yang disebut dengan bait dalam kitab Aqidatul Awam. Beliau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dimimpikan oleh Rasulullah. Kedua, di dalam kitab Durrus Samin, riwayat daripada Syekh As-Sahimi, bahwa ada salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi rujukan kita juga. Beliau juga bermimpi dengan Rasulullah. Nama beliau adalah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sisi lain, ada juga ulama yang bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ulama itu adalah salah satu daripada guru saya sendiri. Saya dulu belajar di Jawa 6 tahun bersama dengan almarhum Kiai Haji Ahmad Syekh. Beliau adalah salah satu anggota tinggi daripada Partai Nahdlatul Ulama, akidah Ahlussunnah Jamaah. Tahun 95 beliau pun berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Saya tarik kesimpulan. Ternyata akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, kenapa anggota atau kelompok lain tidak ada keturunan Nabi? Kenapa di akidah Ahlussunnah orang banyak keturunan Rasulullah? Ini bukti bahawa Allah menjaga keturunan Nabi di posisi yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang lari kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sedangkan orang mengaku Ahlussunnah saja, dia hanya kepada Quran dan hadis, tanpa ijma', tanpa qiyas. Yang terakhir ingin saya sampaikan, nyo akidah kita nyo. Akidah elawek nyo kita nyo anut, ba indatu dan nyo akidah Ahlussunnah wal Jamaah nyo, ternyata sudah dibuat konun resmi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah dikembangkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, dilanjutkan oleh cucu-cucunya, salah satunya Iskandar Muda, kemudian oleh menantunya Iskandar Sani, kemudian dilanjutkan oleh 4 ratu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua. Mana buktinya Tengku agar kami bisa mendapatkan itu? Silahkan beli atau cari buku Qanun Muqta' Alam, syarah daripada Tengku Cik di milik. Yang kedua, silahkan buka buku Terjuman Al-Mustafid, karya Syekh Kuala. Silahkan lihat coraknya. Corak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, bisa beli kitab At-Tibyan, karya daripada Nuruddin Ar-Raniri. Lihat, di sana tertulis akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menyokal lagi untuk pun kita cok akidah lain.
Untuk pengecok akidah-akidah lain seperti mana yang dikatakan oleh Badan Intelijen Negara tadi, kenapa kita harus ikut ISIS? Kenapa kita harus ikut Syiah? Kenapa kita harus ikut Wahabi? Semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah tertulis oleh raja-raja kita. Yang hari ini dianut, dipakai metodenya oleh Sultan Bolkiah Brunei Darussalam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ini sudah habis waktunya. Saya tarik kesimpulan sebagai akhir kalam saya. Ini harus waspada. Kalau kita benahi diri dari sekarang, kita akan terjun terus ke tempat yang salah. Ada banyak bukti yang ingin saya sampaikan. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Karena waktu yang membuat terbatas apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Juga bermanfaat bagi para jemaah sekalian. Kita punya waktu sesi tanya jawab sekitar 45 menit. Demikian yang saya sampaikan. Usibku binafsi bitauqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyo lentuan tergolong dan jawab, tetap lentuan lagi maaf. Menyona talah-talah jawaban, ini tolong tegur. Apalagi lon arahkannya kepada gurei lentuan Nabi Umar, jana kesalahan ba'don romandum lah. Oh tengkunya salah dong pegahnya, ini tolong untuk dikoreksi. Apa yang sanggup saya bisa jawab, saya jawab. Apa yang tidak sanggup maka saya pulangkan ke guru yang lebih tinggi ilmu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya, sebab Jibril. Coba dibaca sebentar tulisannya. Allah pun. Ya, apa ini? Bahwa Iblis adalah manusia. Pertanyaannya, bagaimana cara berpikir agar kita tahu dan mana seperti apa tentang itu. Ya. Bagaimana cara menjawab dengan tentang itu. Tiga, bagaimana caranya mendapatkan anak sesuai dengan. Baik.
Mohon maaf ya, tulisannya mungkin saya yang salah karena nggak bisa baca. Jadi ada orang bertanya, sebelum ini ada orang bertanya kepada saya, bisa nggak lihat iblis? Ada orang tanya, bisa nggak lihat iblis? Saya bilang tak bisa lihat iblis. Itu makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk tua yang sulit untuk jumpa. Tapi kalau ingin lihat jin, lihat setan, membedakan mana jin mana setan, insya Allah bisa. Pertama, melihat jin boleh dengan cara membaca surat Al-Jin 3 kali. Baca surat Al-Jin 3 kali, duduk di tengah malam, maka niat untuk minta kepada Allah, ya Allah, aku baca surat Al-Jin ini, aku ingin jumpa dengan jin. Insya Allah sukses. Kalau berani silahkan. Nanti jangan telepon saya, Tengku, saya ada kerasukan, yang itu jangan telepon saya. Ya jin. Pertanyaan kedua, bagaimana membedakan mana setan, mana tidak? Saya teringat dulu saat mengaji dengan almarhum Abuya. Kami sedang mengaji, ada anak kecil sedang nangis. Kata Abuya itu setan. Saya bertanya, kenapa Abuya mengatakan anak itu setan? Saya tidak katakan anak itu setan. Kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis saat kita mengaji? Tadi sebelum mengaji tidak menangis. Itu setan juga namanya. Jadi membedakan setan mana tidak mudah sekali. Caranya adalah bedakan mana orang yang tak menjalankan perintah Allah dan mana orang yang menjalankan perintah Allah. Sudah habis. Tengku kurang puas jawaban, kurang puas berarti tak puas jawabannya untuk kepada gurau-gurau dan yang lain. Nah, jadi masalah kalau jin menuju baca surat Al-Jin lego. Jalum teme amalannya dari gurau lon tua mate lon jakbu Jawa. Nah, memang kamu tes igonya. Lero kamu tes nang tabuh masjid nan. Mate lampu duk enam poh 2 malam duk nah. Urung budoh tengahnya jak tahajud kamu hana cik minta jin kan. Dulah kamu nan lero. Lon awai tu dak jin tu. Tinggallah 2 orang. Ya, itu bisa untuk melihat jin dengan cara itu bisa insyaallah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga salat agar tetap khusyuk? Menjaga salat agar tetap khusyuk adalah salah satunya waqafa al-mauta wal kafa bil mauta bil haya. Cukuplah mati itu menjadi nasihat kehidupan kita. Kalau ingin khusyuk dalam solat, ingatlah mati. Kalau sering ingat mati, insya Allah kita akan solat. Ada orang solat tak ingat mati, maka dia tidak akan khusyuk. Ada orang-orang sebelum dia solat, dia ingat mati. Insya Allah dia khusyuk. Di dalam kitab I'anatul Talibin, cara khusyuk pun bermacam-macam. Menurut Sufyan As-Sawri, di dalam kitab I'anatul Talibin, dikatakan oleh Syekh Dimyati. Cara khusyuk dalam solat itu adalah saat kita takbir, jangan sama sekali menganggap lagi mana depan, mana belakang, mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Kalau sudah seperti itu, sudah siap, sudah mapan, sudah oke, solat dan itu mendapat nilai khusyuk. Berbeda pendapat ulama lain seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak wajib mencapai khusyuk, tapi wajib bercita-cita untuk khusyuk. Beda pendapat ulama. Imam Al-Ghazali mengatakan, mencapai khusyuk itu tak wajib, tapi bercita-cita untuk khusyuk itu wajib. Bagaimana cara khusyuk, Tengku? Seperti mana saya katakan tadi, ingat-ingat mati. Ingat mati. Karena mati adalah nasihat yang terbesar untuk kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan anak yang soleh? Rasulullah berpesan, Addibu auladakum ala thalathin qisal, kata Nabi. Ajarkan anak itu 3 hal. Yang pertama, hubbun nabiikum. Ajarkan anak itu untuk mencintai nabinya. Ini Nabi Adam nak, ini Nabi Sulaiman nak, ini Nabi Idris nak, ini Nabi Musa, ini Nabi Nuh, dan ini Nabi Muhammad. Belajar sejarahnya. Kata Rasulullah, kalau ingin menciptakan anak soleh, ajarkan 3 hal kepada mereka. Yang pertama adalah hubbun nabiikum, yaitu ajarkan untuk mencintai para nabi-nabinya. Yang kedua kata Rasulullah, hubbu ahli baitihi, ajarkan mereka untuk mencintai mana ayahnya, mana ibunya, mana pamannya, mana keponakannya, mana sepupunya. Yang ketiga kata Rasulullah, qiraatul Quran, ajarkan anak itu untuk bisa baca Al-Quran. Fa inna qiraatul Quran dhillun la yadhillu illa dhilluhu, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi satu bayangan untuk kita di mana tidak ada bayangan di hari kiamat nanti.
Nah, yang kedua, yang paling penting, katanya kan ada pun yang ada adanya untuk pecicap anak. Yang pecicap anaknya pakai lawiknya hanali orang pecicap anak. Gimana cara pecicap anaknya nengku munyakan lahir anak. Nahai di ulama, undang ulama, ya abu, ustaz, tengku jula kemaah. Dan laki pecicap anak dia. Itu berkah. Berkah dari ulama. Kita menghormati ulama bukan tubuhnya, bukan kepalanya, bukan kakinya, tapi ilmu yang ada pada dirinya itulah yang kita hormati mereka. Cium tangannya, bahkan kita cium ke kakinya. Oh, kata orang tengku, itu kalau cium-cium begitu, bidah. Tidak ada dikerjakan oleh Rasulullah. Itu dikerjakan oleh salafus saleh, para sahabat Nabi langsung. Siapa yang mengajarkan itu? Zaid bin Sabit ketika berjumpa dengan Imam Ibnu Abbas dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1, hadis ini sahih. Apa yang dilakukan oleh mereka? Saat Ibnu Abbas lari mengambil tali unta Zaid bin Sabit seorang ulama. Apa kata Zaid bin Sabit? Khil anhu. Lepaslah olehmu daripada tali itu. Ya amna Rasulullah, ya abna Rasulullah, wahai anak paman Nabi. Maka ditanya, kenapa engkau memegang tali itu? Hakadha ma amarana an naf'ala bil kubara wal ulama. Demikianlah yang diajarkan kami dulu oleh Nabi untuk menghormati orang-orang besar dan ulama. Turun Zaid bin Sabit, dicium tangan Imam Ibnu Abbas. Bayangkan Imam Ibnu Abbas baru umur 20 tahun. Zaid bin Sabit sudah berumur 80 sekian tahun. Cium tangan Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit seorang ulama. Beliau termasuk ketua lajnah terbesar dalam Al-Quran. Al-Quran yang diciptakan ini, yang ditulis ini, itu tidak jauh dari tangan daripada Zaid bin Sabit. Cium tangan, ditanya oleh Imam Ibnu Abbas. Kenapa kau cium tanganku? Maka kata Zaid bin Sabit, hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami nabiyina bi ahli baitihi. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, kami menghormati keturunan Nabi. Berarti sudah diajarkan oleh para salafus saleh. Kenapa hari ini kita katakan itu bid'ah? Maka oleh karena itu, cara membuat anak saleh adalah buatlah seperti mana yang dikatakan Rasulullah dan undang ulama, berdoa. Imam Ibnu Abbas paman Nabi datang, ya Rasulullah, doakan untuk anak saya. Maka Nabi mengambil ludah, meletakkan ke mulutnya. Apa kata beliau? Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan anak ini ta'wil. Begitu juga kita terhadap ulama. Oh tengku, itu kan masa Nabi, bukan ulama. Ulama itu keturunan daripada rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu kata Rasulullah. Faman akhadha faqad akhadha bihaddi wafir. Siapa yang memegang ilmu ulama, kata Nabi, maka dia sudah memegang kehidupan yang bagus, kehidupan yang mantap. Nah, maka oleh karena itu, kalau ingin menciptakan anak atau ingin membuat anak atau memang kita berkenan untuk anak yang soleh, ikutilah kata Rasulullah. Yang pertama, ajarkan mereka mencintai nabinya, karena nanti dia akan tahu ternyata para nabi itu berjihad, mereka itu mengamalkan amal soleh. Di situ dia akan tahu bahwa para nabi itu demikianlah perbuatannya. Alhasil dia akan menangkap apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh para nabi dan seterusnya. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Pertama, saya mau tanya, bagaimana hukumnya di beberapa tempat masjid ada yang sholat Jumat, sesudah itu sholat fardu duhur lagi. Apakah yang tidak sholat duhur, yang setelah Jumat sah sholat Jumatnya? Ini dalam fikih disebut i'adah. Apakah yang model seperti ini ada masa Nabi? Apakah Nabi pernah mengerjakannya? Apa para sahabat pernah mengerjakannya? Silahkan buka kitab Kifayatul Akhyar jilid 1. Ada terdapat satu hadis Nabi. Saya tak hafal hadisnya, saya beri referensinya. Buka bab Jumat di dalam kitab Kifayatul Akhyar jilid 1. Di situ ada hadis Nabi, saat Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya. Ternyata tidak berkumpul 40 orang. Lalu Rasulullah manggil lagi. Saat sudah dipanggil berkumpul 40 orang. Maka Rasulullah melaksanakan Jumat. Terus dari mana asal i'adah atau ulang duhur setelah Jumat? Ini pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Mana kita bisa lihat buktinya? Silahkan buka dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu jilid 2. Kalau tidak salah jilid 2 atau jilid 3. Bab Jumat.
Silakan lihat. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa harus i'adah? Karena untuk ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Kalau saya belajar dengan almarhum Abuya Muhyiddin, ihtiyat itu kalau sakitnya 1 senti, maka berobatnya 2 senti. Kalau luka 1 senti, menurut almarhum Abuya katakan, kalau luka tangan kita 1 senti, maka perbannya 2 senti, jangan 1 senti. Itu namanya ihtiyat. Menjaga-jaga. Nanti, kalau kata Allah, hai kamu kerjakan Jumat, aku tidak terima. Ya Allah, kami sudah melakukan gantinya, yaitu i'adah. Ini madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki tak masalah, tak ada i'adah pun boleh. Madhab lain tak ada masalah dengan i'adah. Nggak apa-apa juga, habis sholat Jumat berangkat. Tapi siapapun yang menganut madhab Syafi'i, dia harus mengikut pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu ya ada. Bagaimana hukum tentang kredit motor, kredit rumah, dan kredit lainnya? Bagaimana kredit yang diajarkan Islam sesuai syariah? Saya pernah menulis 1 artikel berkenaan tentang kredit. Hampir seluruh ulama saya cari. Memang rencana saya mau kredit, saya cari pendapat ulama. Ternyata banyak ulama bilang tidak boleh. Banyak ulama bilang tidak boleh. Insya Allah saya ada web namanya alwaliyah.com. Ada saya taruh pembahasan itu. Itu web saya. Jadi saya cari tidak ada ulama yang bilang boleh. Kecuali 2 orang yang bilang boleh. Itu pun ada syaratnya. Siapa? Yang pertama Syekh Yusuf Qardawi. Yang kedua Abuya kita sendiri. Yaitu Abuya Muhyiddin Wali. Dan itu pun syaratnya tidak boleh bunganya 1 ke atas. Harus 0, sekian. Mana ada kredit 0, sekian? Nggak ada. Berarti syaratnya harus begitu. Kalau jumpa yang seperti itu, maka boleh. Kalau tak jumpa, berarti tak boleh. Jadi saya sudah cari pendapat para ulama. Hampir 10 referensi kitab saya cari. Tak dapat satupun ulama bilang boleh kredit. Man kamu tunggu hawa tak ke Honda. Gimana cara? Utang-utang bak ngon. Bang, lo pinjam peng lah 20 juta. Untuk lo beli Honda. Je, nama telah. Lagi yang ju. Bet tak kredit awaknya. Entah cok peng tak pinjam peng bak gop. Kalian tak beli Honda. Hanya nanti urusannya ju. Nyawa paju bang. Titun 3 lebih bayi ataupun 3 bulan 3. Nyawa 3 bulan 3 berarti kakak 7 juta. Itu contoh lagi. Kabeh perkara. Ya. Tengku cubalah cari mana yang bisa. Udah saya cari, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Nah, begitu ya. Nah, yang kedua, yang ketiga. Tengku yang dikekan Wahabi kiban. Nah, coba. Tengku yang dikekan Wahabi kiban dia tapoh. Nggak boleh kita pukul-pukul orang. Tidak boleh. Selama orang itu masih percaya kepada Allah, masih percaya kepada Rasul, masih percaya kepada kitabnya, masih menghadap kiblat, masih percaya pada rukun iman, rukun Islam, itu saudara kita. Oh, kalau dia berbuat salah, nasihatkan dia. Tengku, dia sudah saya kasih nasihat, tidak bisa juga. Maka ikut kata Rasulullah. Kata Nabi, kalau engkau melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadi. Ubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Fa illam yastati, kalau engkau tak bisa mengubah dia dengan tangan, fa bilisani, pakailah dengan lisan. Kalau dengan lisan tak bisa juga Nabi, fa biqalbi, pakailah dengan hati. Bagaimana caranya? Ya Allah, aku punya teman, dia itu Wahabi. Dia itu begini, ya Allah. Sudah aku kasih nasihat dengan tanganku, aku kasih nasihat dengan lisanku. Hari ini aku berdoa, aku serahkan semua kepadamu. Nah, begitulah cara Rasulullah mengajarkan kita untuk saling menghormati sesama saudara. Nyo masalah haji kalau kita pakat diskusi, dialog, cahitnya berarti betapoh. Ini tapoh. Wa Allah mandum. Kah? Nah lain. Nyo. Yang tolong nya ada apa? Nya kabeh hotel ditolong beri habar. Bagaimana tanggapan Tengku tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara itu kurang baik. Saya tidak bilang tidak baik, kurang baik. Jangan buat Islam Nusantara, persatuan Nusantara itu boleh. Tapi kalau Islam Nusantara ini seperti memukayadahkan. Dalam usul fiqh itu ada istilah takyid. Rasulullah telah memberikan makna yang lebih luas, tapi kita membatasinya, itu yang tak boleh. Nah, saya kurang setuju memang Islam Nusantara. Kalau memang tujuan Islam Nusantara adalah untuk mempersatukan umat seluruh orang-orang Nusantara, maka ubahlah nama menjadi
Persatuan Nusantara atau Muslim Nusantara, boleh juga. Kan beda Muslim dengan Islam. Kalau Islam lebih menyeluruh, Islam Nusantara. Tapi kalau Muslim Nusantara itu udah khusus berarti Muslim berarti awak Nusantara mandum. Nah, anak hati awak Eropa, awak Jepang, anak hati awak Cina. Ya berarti awak Nusantara mandum. Ya begitu caranya. Ya. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bagi orang yang hobi nyanyi dan mendengarkannya dan yang apa ini? Yang di lokasi ada kafe atau kedai kopi yang ada musiknya. Terima kasih. Apa hukum mendengarkan musik? Saya bertanya langsung sama Abu Ya Muhyiddin Wali. Beliau bilang begini. Ada 2 hukum musik. Pertama, musik yang tidak dibolehkan. Yaitu musik yang membuat kita lalai. Musik yang membuat kita ini semakin gairah dalam nafsu. Musik yang bercerita tentang cinta, yang bercerita tentang kasih sayang bukan kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu hukumnya haram. Nah, kebetulan kami dalam mobil waktu itu 17 Agustus. Tersetellah di radio itu 17 Agustus, kata Buya. Musik yang boleh seperti ini. Karena musik inilah kita mengingat kemerdekaan kita. Musik yang boleh itu adalah musik yang mengajarkan kita untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musik Islami kita dengarkan. Tapi terbagi 2 juga. Ada musik Islami pakai DJ, ada musik Islami yang biasa saja. Yang pakai DJ itu tak boleh. Pakai disco apa namanya itu? Disco. Itu tak boleh. Itu tidak menghormati kalimat-kalimat ya thayyibah. Itu kata Abu Ya Muhyiddin. Kalau musik yang membuat kita itu gairah untuk memperjuangkan agama ini. Kalau musik seperti contoh Hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi itu adalah hikayat yang pernah ditulis oleh Tengku Cik Pantikulu. Dulu saat kita mau berperang dengan Belanda, baca Hikayat Perang Sabi. Dengan musik. Wah, waktu baca musik itu, Hikayat Perang Sabi, semua bangkit semangatnya. Berperang. Boleh, tak masalah. Nah, yang nggak boleh berarti yang mengandung maksiat. Itu tak boleh. Itu bukan jawaban saya. Itu jawaban dari almarhum Abu Ya Muhyiddin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana tentang sifat jaiz bagi Allah? Bagaimana tentang qada dan qadar? Takdir Allah tidak dapat diubah. Bagaimana hubungannya dengan pertanyaan demikian? Bagaimana tentang sifat wajib jaiz Allah? Sifat jaiz Allah fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau itu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Pertanyaannya, bolehkah Allah sombong? Boleh. Mana? Ini yang disebut dengan sifat jaiz. Fi'lu kullu mumkinin. Allah bisa mengerjakan sesuatu dan Allah bisa meninggalkannya. Oh, seandainya hari ini Allah ingin menciptakan manusia umur 20 tahun. Kemudian di akhirnya Allah bilang, tak jadilah, saya ingin ciptakan 15 tahun aja. Itu terserah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nyampe telah surah tu luhur darinya. Umumnya lagi anakku Allah melarang zina, Allah berzina. Boleh, karena itu sudah bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kalau Allah berzina berarti Allah ada lawannya, berarti Allah ada 2. Nah, itu tak boleh lagi. Ini namanya sifat jaiz, yaitu fi'lu kullu mumkinin. Berkenaan tentang qada dan qadar. Qada itu ketentuan, qadar itu adalah takdir. Di dalam Al-Hikam yang ditulis oleh Abu Ya Syekh Muhyiddin Wali, beliau menulis kalau qada itu paket tubuh manusia. Kalau qadar itu isi tubuh manusia. Contoh, kita ini, manusia ini, itu qada namanya. Sudah dibuat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan tentang umurnya nanti sampai berapa, rezekinya sampai ke berapa, istrinya ada berapa, kemudian dia itu di mana, itu namanya qadar. Nah, demikian yang ditulis oleh Auya dalam kitab Al-Hikam. Pertanyaannya, bagaimana ya takdir Allah tidak dapat diubah? Apakah takdir Allah tidak dapat diubah? Kata siapa? Apakah Allah tidak punya kehendak untuk merubah takdirnya sendiri? Kalau kita bilang tidak, maka sama artinya kita sudah mengatakan Allah lemah. Jadi kalau orang tanya, takdir Allah kan tidak bisa diubah. Kita balik tanya, apakah Allah punya kemampuan untuk merubah takdir? Yang dia sendiri pun menciptakan takdir.
Berarti takdir bisa diubah. Dengan cara apa merubah? Salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti bisa diubah takdir. Saya mengaji dengan almarhum Al-Mukarram Abu Ulaititi. Kata Abu Ulaititi, kita punya zaman yang disebut dengan zaman azali. Allah punya zaman namanya zaman azali. Zaman azali itu zaman di atas lauh mahfud lagi. Hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad tak tahu. Allah yang tahu. Zaman azali itulah yang merubah takdir manusia. Yang seharusnya rizki hari ini 50, diubah oleh Allah menjadi 40. Yang hari ini umurnya 20, diubah oleh Allah menjadi 30. Itu menurut surah yang dikendai oleh Al-Mukarram Abu Ulaititi. Nah, menurut apa yang kita katakan tadi, takdir bisa diubah. Itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sifat jaiz, fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Sebab saya pernah mendengar yang pertama kali Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa air yang pertama kali diciptakan. Awwalu ma khalaqallah al-aqlu. Awal yang pertama kali Allah ciptakan akal. Itu hadis sahih, bisa dilihat di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin atau disebut dengan kitab Al-Mursyidul Matlub. Di sana tertulis kata Nabi, awwalu ma khalaqallah al-aqal. Awal yang paling pertama Allah ciptakan adalah akal. Berkenaan tentang nur Nabi Muhammad itu khilaf ulama, seperti mana yang ditulis oleh pengarang kitab Kashful Ghaibiyah. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah itu tertulis bahwa sesungguhnya ya pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda lagi nanti dengan riwayat yang lain. Ada hadis, saya tak hafal hadisnya. Di situ tertulis bahwa awal pertama kali diciptakan adalah Nabi Muhammad. Namanya. Nama Nabi Muhammad adalah awal yang tercipta. Nah, itu saya lupa di mana saya dapat. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Tapi hadis yang saya dapatkan, makhluk pertama kali Allah ciptakan adalah akal. Bisa lihat dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian dalam surah At-Tin, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Bagaimana maksud dan tafsir ayat tersebut? Setiap rasul memiliki umatnya masing-masing. Lantas bagaimana dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang hidup dalam satu masa? Apakah kedua rasul tersebut memiliki umat dan ajaran yang sama? Yang pertama pertanyaan dalam surat At-Tin. Bagaimana maksud daripada Allah bersumpah bukan dengan dirinya? Maksudnya itu hak kepada Allah. Allah bisa saja bersumpah dengan masa. Allah bisa saja bersumpah dengan buah tin. Allah bisa saja bersumpah dengan matahari. Itu kehendaknya. Apa maknanya? Maknanya adalah ada i'tibar, makna yang luas di balik itu. Kenapa Allah tak bersumpah dengan dirinya, tapi Allah bersumpah dengan masa? Berarti langsung Allah menyimpan makna bahwa masa itulah yang lebih penting, yang harus engkau ambil i'tibar dengan masa. Sehingga Allah pun bersumpah dengan masa. Pertanyaannya yang lain, kenapa dengan tin? Nah, itu saya kurang paham. Nanti bisa ditanya dengan guru-guru lain. Kenapa dengan tin bukan durian atau rambutan? Buah tin. Nanti tanya kepada guru-guru lain. Yang kedua, setiap rasul memiliki umatnya masing-masing. Lantas bagaimana dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang hidup dalam satu masa? Apakah kedua rasul tersebut memiliki umat dan ajarannya? Likulli ummatin ajalun, kata Allah. Tiap umat itu ada ajalnya. Setiap nabi ada umatnya. Di mana kita bisa lihat referensi? Di dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Nabi Adam umatnya sudah 1000. Yang kita tahu Nabi Adam itu umatnya cuma 4 orang. Ya anaknya itu. Habil dan Qabil berserta istrinya. Padahal saat kita buka dalam kitab Kashful Ghaibiyah, umat Nabi Muhammad ketika beliau sudah berumur 1000, itu sudah umat Nabi Adam itu sudah berjumlah 1000. Generasi terakhir yang hidup waktu itu adalah Nabi Syed. Nabi Syed cucu yang paling terakhir daripada cucu Nabi Adam. Ya, berarti setiap ada umatnya. Umat Nabi Khidir yaitu Nabi Musa. Umat Nabi Musa ya ada umatnya. Umat Nabi Harun juga ada umat. Waktu 10 menit lagi. Kemudian yang mulia, Buya. Jangan panggil saya mulia, saya masih orang biasa. Al-insan nisyanu khata'an. Saya ini masih banyak lupa, masih banyak salah.
dan para jamaah yang hadir pada malam ini. Nyo kena tanya, Buya. Ada orang bilang kita tidak perlu ikut mazhab, tapi kita hanya ikut Al-Quran dan hadis saja. Dan kiban penjelasan dari Abu Ya, terima kasih. Munyo getanyo dia tak ikut Quran dan hadis, berarti getanyo lebih haya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ikut mazhab Syafi'i. Imam Muslim ikut mazhab Syafi'i. Terus orangnya mana ikut mazhab? Jadi lebih haya dia daripada Imam Bukhari. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Hajar Al-Asqalani juga beliau bermadhab. Hampir seluruh ulama-ulama yang hafid, yang pandai dalam ilmu Quran, ilmu hadis, semua bermadhab. Termasuk Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir bermadhab Syafi'i. Terus katanya, kah nak pakai madhab? Anak, lu pokok je Quran dan hadis. Habis. Anak. Kalau seperti itu, boleh hukumnya, asalkan kita punya kemampuan sendiri untuk menggali hukum Islam. Caranya bagaimana, Tengku? Kuasai 12 ilmu. Nahu, sorof. Kemudian majaz, badi', ma'ni. Yang beda ke 12 ilmu. Tabuh ilmu itu hanya tapi ilmu nahu. Nah, pula lain. Jadi, cara jawabnya begitu. Jadi, besok kalau orang tanya, kenapa kita harus bermadhab? Ya, karena Imam Bukhari bermadhab. Imam Muslim bermadhab. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bermadhab. Imam Al-Ghazali bermadhab. Kemudian ahli tafsir dunia. Ibnu Katsir bermadhab. Semua bermadhab. Kenapa kita tak bermadhab? Ya, begitu caranya. Man pakam madhab. Madhab itulah yang memberi metode kita untuk menemukan Rasulullah SAW. Nyo contoh, anda pakai madhab. Getanya dah baca Quran. Ya ayuhalladzina amanu. Apa arti bang? Wahai orang-orang beriman. So yang prononya wahai orang beriman. Nabi. Penabi orang Indonesia. Oh hanalah. Itu merumpuknya dari ulama. Berarti kita perlu ulama berarti. Kan lagi yang mana ni? Nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti bang? Dengan nama Allah yang maha pengasih yang banyak. So yang prononya Nabi. Oh nah, ulama. Berarti katanya perlu ulama. Maka kita perlu madhab. Nah lagi yang cara. Kemudian yang terakhir. Assalamualaikum Guru. Bagaimana dengan akidah Islam Nusantara? Itu sudah saya jawab tadi. Ini terakhir. Apa hukumnya kita berobat ke dukun dan ruqyah syariah? Yang kedua, bagaimana caranya mengusir jin yang dikirim oleh orang dukun ke tempat usaha kita? Ke dukun nggak boleh, haram hukumnya. Itu sepakat ulama haram. Tapi kalau ruqyah syariah itu ada hadisnya. Kalau ada jin merasa jin dalam tubuh, waktu dah semayang, cik anjing semayang, yang kena jin juga. Yang menjak-jak juga ruqyah syariah. Sama saudara-saudara kita ada. Orang yang mengajarkan ruqyah syariah. Bagaimana caranya mengusir jin? Mengusir jin 3. Yang pertama, kalau ada orang kesurupan datang ke situ, azan. Azan yang keras. Azan yang keras, nanti teman kita itu pegang tusuk di sini. Di paru-paru orang kena lubang macam orang. Tusuk. Sambil ditusuk, yang azan terus. Kemudian sewa satu orang lagi yang soleh tapi baik hurungan itu mayang. Yang ruqyah hurungan itu mayang, yang jin yang ciana itu mayang. Kata maju ini. Nyo urang yang memang na tumayang pakat. Pak Tengku nyo na urang keturupan. Jut, jah. Maka lero. Yang pertama azan, yang kedua duduk kuno, yang kele buh jaro lagi di atas kule. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sampai keluar. Nah, orang yang meruqyah yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad itu harus paksa dia keluar. Kalau enggak, kalau semua itu tidak bisa, maka baca surat kursi. Berarti 3 cara. Azan, baca Allahumma salli ala Muhammad, yang terakhir baca ayat kursi. Tengku, jangan masalah haji kalau tak ruqyah, hana debit-debit. Nya, nyang kapan orang yang punya kalanya. Nyo nak kejadian ayah-ayah dan tuan sekalian. Dibaca Yasin. Tanya baca Yasin untuk jin. Jin yang lebih lom dibaca Yasin lom. Kamu aduranya baca Yasin ngonjinya. Nyambek yo kan. Karena lu nak gurai ruqyah, ikilah gurai lu munyo na jin yang kita nyo baca Yasin ji baca Yasin ji. Kenapa yo lanjut je baca Yasin? Ata katanya kan lagi kan. Maji baca Yasin je. Kabeh lah laki jin ju. Hanya lagi yang mati. Kabeh. Laki maaf. Ayah-ayah dan tuan sekalian, tengku-tengku sekalian, mudah-mudahan ini sudah habis waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian ini dan bermanfaat juga khusus saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita diridai oleh Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Usibku binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan seperti ini akan kita adakan setiap sebulan sekali pada masjid yang berbeda dan pada waktu yang berbeda setiap sebulan sekali. Sebelum kita lakukan acara yang terakhir dan sebelum perakhiran majelis ini, kita alangkah baiknya kita berdoa dan kami persilakan untuk membaca doa bagi kita semua. Kami persilakan kepada kami, guru kami, dan imam besar kami, kesehatan kepada ibu dan menadahkan tangan meminta kepada Allah semoga kita diberikan ketetapan iman selalu dalam taat kepada Allah, dan semoga ilmu yang kita peroleh diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'al hadha majlis majlisan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma lam na'lam wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa at-tafsir. Allahumma rabbana inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal-'afiyah fid din wad dunya innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma bi barakati majlisina hadha an tuhassina maqasidana wa an tuyassira umurana wa an tuballigha kulla hajatina. Allahumma ya qadi al-hajat iqdi hawaijana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi karamati suratil Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah, baiklah kita di penghujung acara. Izinkan kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada mengganggu acara yang sudah dapat berkenan dan selanjutnya mari kita tutup meditasi dengan bersama-sama membaca Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum